حي على Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada Jumat hari ini 21 Zulhijjah 1445 Hijriah kita masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan untuk kembali memenuhi seruannya sebagaimana di ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang 9.
Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadarul baik, tinggalkan transaksi, tinggalkan jual beli, tinggalkan apa yang menjadi aktivitas kalian sebentar. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena kata Allah, hal itu lebih baik sekiranya kalian tahu. Berarti ada yang Allah Subhanahu wa taala yang Dia rahasiakan buat kita, sehingga kemudian Dia mengajak kita untuk sholat berjamaah pada hari Jumat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, khususnya umat Islam, bahwa sekarang ini umat Islam semakin menjelang akhir zaman, semakin besar tantangan yang kita hadapi. Artinya semakin besar usaha ikhtiar yang kita lakukan untuk mempertahankan iman kita dan juga mempertahankan, menjaga generasi kita. Yang pertama, tantangan kita yang ada di hadapan kita adalah ada kemerosotan moral dan spiritual generasi kita. Kenapa terjadi demikian? Ya, yang pertama penyebabnya adalah menurunnya nilai-nilai moral, disebabkan oleh paham materialisme. Semuanya kita dapat atau diukur dengan materi. Makanya Allah lebih dahulu memang mengingatkan kepada manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Memang manusia diciptakan dengan kecintaan kepada harta yang berlebihan. Kenapa Allah mengingatkan demikian ini? Karena Dia tahu, Allah tahu apa yang akan terjadi kemudian bagi umatnya. Sehingga jangan sampai dengan harta yang berlebihan itu, dengan cinta kepada harta yang terlalu, maka akan melupakan ketakwaanmu kepada kata Allah. Jangan sampai kecintaanmu itu membuat engkau lupa segalanya. Itu anggap bahwa dunia itu adalah kekal.
Sehingga mencari harta kau lakukan dengan segala cara. Ya, dengan cara menipu, dengan cara mengambil hak orang yang sekarang biasa akan disebut dengan korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena padahal harta itu hanya digunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa rezeki yang kita dapatkan semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harta kita tidak bawa mati. Yang kita bawa mati hanya 3. Yang pertama, amal jariah yang kita bawa mati. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang kedua, ilmu yang kita ajarkan. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Jadi rezeki yang kita dapatkan kita manfaatkan kepada hal. Jadi kalau misalnya kita dikasih ajaran, maka Allah mengingatkan, janganlah suka menumpuk-numpuk harta. Tetapi kemudian manusia memang suka menumpuk itu. Alhaakumut takatsur. Suka dengan harta yang banyak. Suka dengan perempuan yang cantik. Suka dengan kebun-kebun yang indah. Suka dengan kuda-kuda pilihan. Suka dengan anak-anak yang menyejukkan hati. Suka semuanya. Tetapi semua itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifat individualisme manusia, karena kecintaannya kepada harta, lalu untuk mendapatkan itu karena muncul jiwa dia, muncul isme di dalam diri bahwa ya saya, kalau bukan saya tidak ada ya. Muncul sifat individualismenya tinggi manusia. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya individualisme bagus kalau mengakui bagaimana kesalahan yang kita lakukan, dan kemudian kita mengakui bahwa kami kurang berbuat baik. Tapi individualisme yang banyak kita praktekkan yang terjadi di tengah masyarakat adalah individualisme yang kemudian menganggap diri kita yang paling bisa. Kemudian yang ketiga adalah adanya degradasi akhlak, kemerosakan akhlak, sehingga kemudian tidak lagi memperhatikan nilai-nilai agama, tidak lagi menjadikan agama sebagai landasan, sebagai dasar. Maka apa yang menjadi tantangan kota besar kita saat ini? Tantangan kota besar adalah adanya kita ingin bahwa banyak sekarang anak-anak yang kemudian tidak mampu lagi memelihara anaknya, lalu kemudian dia buat orang tuanya. Ini sudah terjadi. Ya, bahkan kemarin ketika beraudiensi dengan Pak Wali, itu Pak Wali mengatakan ini permasalahan besar. Ada lagi sekarang yang berkembang. Anak-anak yang tidak mampu lagi mengurusi orang tuanya, dia bawa orang tuanya pergi jalan-jalan, lalu kemudian di sana dia tinggalkan. Maka kemarin saya melihat di televisi, ada orang tua dari Salojampi ya, dari Singkang, terdampar di Polsek Gontoala. Saya bilang mungkin, mudah-mudahan bukan
Ini bahagian daripada kemerosotan moral itu. Yang kedua, banyak lagi sekarang yang terjadi orang tua yang mengeksploitasi anaknya. Sengaja anaknya dia dikasih makan, dikasih minum dengan narkoba, agar kemudian anaknya bergoyang-goyang, lalu kemudian divideokan, lalu kemudian ditampilkan di medsos untuk mendapatkan subscriber yang banyak, untuk mendapatkan kemudian penonton yang banyak. Dari situ mereka mendapatkan. Lalu kemudian ada juga suami yang rela menjual istrinya. Untuk ini semua adalah untuk mendapatkan duit. Nah, ini adalah merupakan kemerosotan moral yang terjadi di tengah masyarakat. Dan ini adalah tantangan kita ke depan, bahwa depan ini pasti akan berkembang. Ya, pasti kalau dia sudah berkembang, dia pasti menjadi perhatian dan akan dibahas dalam aturan-aturan yang akan dibuat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan merupakan tantangan kita adalah kemerosotan moral. Polarisasi politik dan sosial. Politik kita tidak lagi mencerminkan kepada kepentingan berdasarkan kepada nilai-nilai agama, tetapi politik kita berdasarkan nilai kepentingan. Maka saya teringat ketika saya diingatkan oleh Prof. Halil ketika saya mulai terjun di dunia politik. Apa dia bilang? Anwar, politik itu pambulannya asal bele-bele. Pertama itu adalah harus kita berbohong. Kemudian maka tengana nasib balik belak juga maka tengana politik. Artinya politik itu di tengahnya munafik. Karena kalau kita tidak munafik maka kita tidak bisa menang. Yang kemudian yang ketiga katanya politik itu adalah perlu. Artinya tidak. Dengan tidak apakah itu saudara, apakah itu keluarga, diputuskan kalau dia tidak memenuhi keinginan kita. Inilah politik yang tidak berdasarkan kepada nilai. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita lihat sekarang Allah adalah lebih dulu mengingatkan kaila yang digunakan bainal agniya minggu, bahwa jangan sampai harta itu hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Sekarang sudah bisa kita melihat bahwa ternyata gap antara si kaya dan si miskin jauh sekali. Orang yang kaya semakin mereka meningkat kekayaannya, yang miskin semakin susah belanjanya setiap hari. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kita yang semakin. Pendidikan bukan lagi kita mengedepankan nilai moral, tetapi kita hanya pendidikan kita mengedepankan tentang kerja dan kerja. Bagaimana kita menjadi pekerja saja. Kemudian yang kelima adalah peran pemimpin yang dan ulama, di mana pemimpin yang mestinya kita tiru wa Rasul wa ulil amri minkum, mestinya kita tiru, tetapi terkadang pemimpin kita memperlihatkan kepada kita cara yang tidak patut untuk kita tiru. Dan yang terakhir yang keenam adalah yang menjadi tantangan kita adalah masih adanya istilah radikalisme dan ekstremisme.
Inilah tantangan-tantangan kita yang umat Islam yang kita hadapi ke depan. Oleh karena itu mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan kemudian bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai agama. Maka memilih tempat pendidikan bagi anak kita, maka pilihkanlah tempat yang baik untuknya. Pilihlah tempat mendidik anak yang mengajarkan nilai agama yang tinggi, dibanding dengan hanya mengajarkan tentang bagaimana mereka hanya mendapatkan skill, keterampilan, tetapi keterampilannya hampa dengan moral. Maka nanti harapan kita seperti tadi yang akan kita hormati, anak yang saleh jauh dari situ, maka nanti kemudian kita akan merana nanti di dalam kubur ketika kita minta didoakan oleh anak kita, sementara anak kita tidak tinggalkan dalam keadaan yang saleh, tetapi kita tinggalkan dalam hal bagaimana mereka mencari dunia. Barakallahu wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa syifaa'in wa taqabbal minni tilawatan wa ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa nahnu nahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lin-nasi kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ud'uni fastajib lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya Allah. Allahumma ighfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم بما كانوا يكسبون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يكسبون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله